Tegang banget. Mulai dulu sama pantun boleh kali ya? Boleh nggak? Semua manusia pasti akan menua dengan amal ibadah yang utama. Untuk saya yang presentasi kedua, mari kita sambut dengan takbir dulu bersama-sama. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada guru besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ustadz Nasir Nasirul Haq SSI selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nashwa, yang terhormat Bapak Rohman MMPD selaku Pengawas Pembina SMP Unggulan Nashwa, juga yang terhormat Bapak Fajar Hafian SPDGR selaku Kepala SMP Unggulan Nashwa, juga yang terhormat Ibu Dr. Triana Agung selaku penguji sidang tugas akhir hari ini, guru-guru dan wali asrama yang telah hadir di sini, juga orang tua saya yang telah berkenan untuk hadir di hari ini, pun orang tua siswa kelas 9 yang sudah menyempatkan untuk hadir hari ini, dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya berdiri di depan karena kalau di atas meja mah terlalu tinggi ya, karena kalau sambil renang mah engap, karena kalau sambil tiduran mah gak sopan. Bukan untuk mencari profesi, apalagi mencari suami, tapi untuk mempresentasikan hasil penelitian saya pada sidang tugas akhir hari ini dengan judul Pengaruh Literasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya Hasna Tahira Widiarani yang lahir di Bandung tanggal 26 Juni 2010 di angkatan 7 Abdurrahman bin Auf. Yang pertama adalah latar belakang saya dalam pengambilan judul penelitian ini. Alasan saya mengambil judul ini karena minat saya dalam literasi, juga ingin menambah wawasan mengenai tingkat minat literasi di Kampung Cibisoro, serta meningkatkan wawasan dalam pendidikan terutama bidang literasi membaca. Selanjutnya, ada tujuan saya memilih dan melakukan penelitian dengan judul ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi minat baca remaja. Yang kedua, mengetahui tingkatan literasi di Kampung Cibisoro. Yang ketiga, mengetahui pengaruh literasi terhadap motivasi belajar remaja. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Apa itu metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat memahami secara mendalam suatu objek yang biasanya orang, fenomena, ataupun kejadian. Nah, teknik yang saya gunakan dalam metode penelitian kualitatif ini adalah yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Saya melakukan wawancara kepada aparatur desa, kepada guru SD dan SMP, kepada orang tua siswa, dan juga kepada siswa-siswi. Yang berikut adalah contoh hasil wawancara saya dengan guru SMP. Dengan pertanyaan pertama mengenai jumlah siswa yang masih sering melakukan kegiatan literasi membaca di SMP. Hampir seluruh siswa di SMP
masih sering membaca karena program wajib membaca yang ada di sekolah, dan belum bisa dipastikan bahwa mereka sering membaca karena minat literasi yang timbul dalam diri mereka sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai penyebab siswa kurang menyukai membaca. Karena biasanya kegiatan dengan gawai mereka masing-masing lebih menarik ketimbang kegiatan membaca buku di sekolah. Atau mungkin minat siswa yang lebih merujuk pada kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan lain-lain ketimbang membaca buku. Pertanyaan yang ketiga, mengenai upaya sekolah dalam mendukung peningkatan literasi membaca siswanya. Sekolah telah mengadakan program wajib membaca dalam waktu tertentu yang dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing, dan juga difasilitasi perpustakaan sekolah. Selanjutnya adalah subjek observasi. Subjek observasi yang saya ambil dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SD dari kelas 4 hingga kelas 6 dan siswa-siswi SMP dari kelas 7 hingga kelas 9. Selanjutnya adalah dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah pengumpulan, penyimpanan, ataupun pengelolaan informasi dalam bentuk baik tulisan, foto, maupun video. Dan berikut adalah contoh dokumentasi yang saya ambil dalam penelitian saya. Contoh dokumentasi yang pertama adalah foto kegiatan pembelajaran SMP yang saya ambil pada tanggal 17 Februari 2025 dengan hari yang sama, di mana saya melakukan kegiatan wawancara dengan guru SD pada foto kedua. Di contoh dokumentasi yang terakhir, ada kegiatan belajar membaca anak SD yang ditugaskan oleh gurunya masing-masing untuk dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Minat literasi di Kampung Cibisoro berbeda-beda, ada yang tinggi, ada pun yang masih rendah. Dan itu pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor kebiasaan di sekolah yang mungkin siswa-siswi hanya sering membaca karena program wajib di sekolah dan bukan karena minat dari diri sendiri. Dan waktu istirahat sisanya digunakan dengan aktivitas dengan gawainya masing-masing. Mungkin bermain video game dengan temannya, atau mungkin hanya sekedar scrolling hingga bel penanda waktu berakhirnya istirahat berdering. Ataupun ada juga faktor kebiasaan di rumah dan faktor dari orang tua. Biasanya anak yang lebih sering ditinggalkan orang tuanya difasilitasi gawai pribadi supaya tidak jenuh, atau mungkin supaya lebih mudah untuk dihubungi oleh orang tuanya. Ataupun ada juga yang anak tersebut lebih sering mengikuti kegiatan pekerjaan orang tuanya, seperti membantu di kebun atau membantu di peternakan orang tuanya, sehingga jarang melakukan kegiatan literasi membaca. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tingkat minat belajar di Kampung Cibisoro yang beragam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa, karena siswa yang memiliki minat literasi yang tinggi cenderung lebih mudah untuk menyerap materi karena kemauan untuk belajar dan rasa ingin tahu tersebut memang timbul dari dirinya sendiri. Sedangkan anak yang minat literasinya masih rendah cenderung lebih sulit untuk menyerap materi karena ada yang merasa bahwa sekolah itu hanya mengikuti perintah orang tua dan memang tidak menekuni pelajaran di dalam sekolah dan lain-lain. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah untuk aparatur desa Bojong. Fasilitas baik dari segi materi ataupun program diadakan dengan lebih sering. Contohnya adanya pembangunan perpustakaan desa atau mungkin program literasi antar RW atau RT. Ya, saran yang kedua adalah saran untuk orang tua. Diharapkan pembiasaan kegiatan literasi membaca di rumah diadakan lebih rutin. Contohnya oleh orang tua difasilitasi buku di rumahnya, atau mungkin membaca buku bersama, atau membahas isi dari sebuah buku bersama kedua orang tua.
Dan saran yang terakhir adalah untuk siswa dan siswi. Diharapkan hasil penelitian saya ini dapat menjadi motivasi dalam kegiatan literasi dan menyadari pentingnya literasi dalam pendidikan terutama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Dewan Juri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Alhamdulillah, penanya untuk Teh Hasna itu dari Ibu Dokter Triana dan Bapak Rahman. Diaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk usia SMP sudah berani melakukan penelitian gitu ya, dengan kerjanya, dengan metodenya gitu, prestasi. Yang saya tanyakan pertama, yang tema menarik, yang buku apa yang menarik untuk usia dari SD ya, SD, SMP, yang menarik itu temanya apa nih kalau buat mereka? SD. Ya itu tadi yang objek penelitian tadi. Temanya apa tadi ya? Sukanya baca apa? Kalau mungkin untuk anak di usia SD, karena minat literasi mereka masih tinggi, karena masih ada rasa untuk ingin tahu lebih banyak nih gitu, atau mungkin hanya untuk pengen kelihatan bagus atau dibanggain orang tua, mungkin mereka lebih tertarik dengan buku cerita, tapi cenderung lebih mengajarkan bahasa, mungkin bahasa Indonesia, tapi ya terutama. Kalau untuk anak SMP mungkin lewat cerita-cerita yang lebih panjang, misalnya novel atau karya tulis yang lain. Jadi anak SMP itu ngambil hikmah sendiri gitu dari cerita itunya. Yang lebih populer mah novel di anak SMP. Novel ya, jadi cerita. Kalau tentang ilmu pengetahuan itu kurang ya? Kurang. Ya, padahal di perpustakaan ada gitu ya tadi. Ada. Kemudian kalau tadi di perpustakaan, Teteh menyarankan di simpulan itu sarannya ada perpustakaan desa gitu ya. Nah itu kalau untuk usia segitu biasanya itu kan senangnya gambar ya Teh ya. Kalau sekarang itu lebih visual gitu. Dan objek bergerak gitu. Kemudian untuk kalau anak disuruh baca itu biasanya kan agak susah gitu ya, harus ditemenin apa seperti itu. Nah ada beberapa mungkin di kota ya yang saya baca gitu, ada beberapa yang karena sekarang penggunaan internet itu mulai apa ya, walaupun memang sisi apa ya negatifnya ada gitu, tapi sebenarnya teknologi itu kan seperti pisau bermata dua, jadi dia bisa digunakan mencari informasi, jadi tidak hanya di literasi gitu, tapi bisa juga membaca di ya internet gitu ya, kayak e-book kayak gitu kan sekarang banyak gitu. Nah untuk sisi pendampingan, kalau hanya bisa dari orang tua aja ya Teh, tidak dari para pemuda kayak gitu, nggak ada ya di sana? Belum ada. Belum. Jadi cuma mengandalkan orang tua gitu ya. Oh iya. Oke. Ya udah berarti belum di sana. Pertanyaan selanjutnya, kalau Teteh jadi pejabat pendidikan, dikasih satu proyek desa dulu gitu ya, untuk nanti memilih satu kecamatan, untuk apa yang Teteh lakukan untuk apa mewujudkan itu ya.
ada perpustakaan desa untuk meningkatkan literasi ya, di kalangan anak-anak usia segitu. Apa yang akan program apa yang akan Teteh lakukan? Dilihat dari saran itu bisa Teh. Coba lihat dulu. Coba dari situ. Kira-kira apa yang akan saya lakukan kalau saya dikasih proyek satu desa itu? Kalau saya akan buat ini, buat itu. Dilihat di situ aja. Ya mungkin salah satunya membangun perpustakaan desa dan juga mengambil guru relawan untuk memperjalankan program literasi membaca, misalnya membersamai anak SD untuk membaca, atau mungkin dibuat semacam kegiatan di mana anak SMP mengulas sebuah buku, atau mungkin membuat karya tulis sendiri, mulai membuat karya tulis sendiri. Oke, perpustakaan desa ya, berarti ya. Kemudian apa lagi tuh? Tadi guru ya, relawan ya. Perlu nggak ke orang tuanya? Manfaatnya literasi itu apa? Gitu. Ya. Lalu Apa yang dilakukan untuk orang tuanya? Orang tuanya diinformasikan apa? mungkin karena sifatnya cenderung seperti membuat lembaga sendiri, jadi mungkin akan ada di waktu tertentu waktu untuk penyampaian materi hanya kepada orang tua saja. Bagaimana anak membutuhkan literasi, bagaimana pentingnya literasi untuk pendidikan dan bahkan mungkin untuk masa depan. Iya, untuk menjadi pendidikan itu sebenarnya bukan untuk anak-anaknya saja. Alhamdulillah kita memperbaiki generasi ya. Tapi orang tua sebagai pendamping juga perlu dikasih tahu gitu. Ini penting itu literasi itu gitu. Apa ya literasi teh? Baca buku ya. Iya. Iya mungkin. Atur nuhun teh. Kasih Keren ya, Dek Hasna atau Teh Hasna ya, hebat. Mau jadi apa sih? Sebenarnya dari mungkin salah satu hikmah sidang tugas akhir ini atau pembuatan tugas akhir ini, terutama judul saya yang mengambil literasi ini, membuat saya mendapatkan cita-cita baru ya sebenarnya. Pengen jadi linguis, ahli bahasa, atau enggak pengen jadi dosen. Karena banyak sekali ke pendidikannya, ya ini ke pendidikan. Ya, ini kan hubungannya dengan pendidikan maksudnya ya. Baik, hebat sekali ya. Dea Hasna, tadi kan melakukan ini ya wawancara ya. Kalau dulu kita wawancara itu kepada beberapa orang, yang itu juga agak sedikit sulit, gitu ya. Nah, mungkin Dea Hasna ke berapa guru? Kalau guru dari SD itu tiga. Dari wali kelas 4, kelas 5, kelas 6, sama salah satu dari wali kelas itu juga ada yang guru BK. Kalau ke SMP itu ketemunya sama kepala sekolahnya, sama ke guru BK-nya yang wali kelas 7. Oke. Soalnya kadang-kadang agak ini ya, agak sulit ya untuk masuk sekolah minta wawancara itu agak susah gitu. Tapi Dea Hasna sudah bisa mewawancari mereka dengan baik, hebat sekali, kerennya. Oke, kemudian kepada ini ya, siapa? Kepala desa ya. Kepala desa juga mau diwawancara
misalkan membuat kegiatan-kegiatan itu hubungannya dengan anggaran, ya kadang kalau hubungannya dengan anggaran, kadang nggak mau juga itu diwawancara. Program-program, tapi ya ini sudah hebat bisa mewawancarai mereka. Kemudian kalau kita lihat tadi ya Dehasna juga mewawancarai siswa. Mereka kurang berminat ya untuk membaca buku. Nah, kira-kira menurut Dehasna mereka kurang minat dalam membaca buku dikarenakan tadi mereka lebih suka dengan megang handphone. Ya. Kira-kira nih menurut Dehasna, ya apa yang mungkin bisa dimanfaatkan dari handphone itu, ya untuk meningkatkan literasi? Padahal sebenarnya anak itu memegang handphone, ya. Kemudian dia mengutak-atik handphone itu sudah literasi sebenarnya, gitu ya. Sehingga mereka memiliki wawasan yang tinggi, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi bagaimana mereka memanfaatkan itu handphone. Kalau ibu dan bapak handphonenya begitu ke WA, ya FB aja ya. Tapi mereka bisa mengotak-atiknya, sehingga mereka lebih hebat di dalam memegang handphone. Kadang tiba-tiba, kenapa kamu bisa begini? Harusnya begini loh Pak, gitu ya. Karena kita diajari oleh anak. Nah, itu sebenarnya literasi. Tetapi mengacu kepada ini, yang diteliti oleh Dehasna ini berarti mengacu kepada peningkatan ilmu pengetahuannya. Nah, menurut Dehasna, saran yang paling bagus buat mereka agar mereka itu tidak hanya membuka HP itu untuk game atau yang lainnya, kira-kira apa nih untuk mereka anak-anak SMP, SD gitu ya, kira-kira apa sih? Mungkin dikenalkan dengan lebih luas, seperti mungkin sekarang informasi sudah bisa diakses dengan sangat mudah melewati gawai, ataupun ada buku yang bisa diakses lewati gawai. Mungkin dikenalkan lebih lanjut mengenai buku digital seperti itu. Sudah ada beberapa siswa yang tahu mengenai buku tersebut, cuman mungkin sangat sedikit, dan kembali lagi mungkin minat literasinya masih rendah, jadi nggak mau buat nyoba baca di situ gitu. Bagus, hebat sekali ya. Boleh bertanya? Boleh. Soalnya ini hebat nih ya, mengganti kami nih, mengganti guru-guru ya. Mudah-mudahan, amin. Nanti bukannya sebagai dosen ini aja ya, tapi sebagai profesor ya, pemimpin satu universitas, atau mungkin nanti jadi menteri ya. Iya. Harus nanti kalau jadi menteri sana ya. Oke. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter, bahwa memang kalau berupa literasi ya, yang seperti ini, itu tidak menarik bagi siswa ya. Nah, ada nggak kemungkinan ya Dehasna itu membuat sesuatu yang lebih menarik? Karena kalau kita coba nih, Bapak tanya ke anak-anak yang di belakang, kira-kira media yang menarik buat anak-anak ya, untuk anak-anak baca, pelajari, kira-kira seperti apa sih? Ya, yang seperti apa? Ada nggak yang mau menjawab? Atau malu-malu? Yang diuji Dehasna kok nanya saya? Ya, baik. Kira-kira menurut Dehasna apa sih? Yang seperti apa? Sehingga mereka itu mau gitu ya membaca,
sehingga pengetahuan mereka yang mulai dengan tadi ini berkembang dengan baik. Bisa dimengerti nggak pertanyaannya? Insya Allah bisa. Iya, orang hebat gitu ya. Oke, gimana? Mungkin dilihat dari minat yang tema yang lebih diminati oleh siswa-siswi itu mungkin cerita, novel. Mungkin penulis bisa berinovasi dengan memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam novel. Karena tidak sedikit juga remaja yang mendapatkan cita-cita atau motivasi hanya dari cerita di dalam novel tersebut. Misal, wih, tokohnya kerjaannya ini nih, tokohnya tuh ceritanya ahlinya di sini nih. Terus mungkin sedikit dijelasin mengenai pekerjaannya, atau mungkin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan si tokoh. Tidak jarang juga anak yang termotivasi untuk mempelajari lebih dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cerita yang ada di dalam novel. Baik, terima kasih hebat ya. Kalau seperti itu ya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Anak SMP itu senang berpetualang. Maka kita masukkan ilmu pengetahuan itu ke sana ya, sehingga pengetahuan mereka itu berkembang, bukan hanya membaca hal-hal yang yang di luar itu, tapi dengan dia membaca itu menambah pengetahuannya tentang sel, tentang apa. Banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Juga mungkin nanti dengan film-film yang masukkan ke sana. Ya, nanti soalnya tadi katanya ahli linguistik ya. Ya, cita-citanya. Ya. Oke, hebat, keren. Baik, terima kasih. Hasna, keren, hebat. Ya, tepuk tangan. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata atau kurang mulusnya lisan saya dalam melafazkan kata-kata, karena mulusnya keambil bapak saya semua kayaknya. Kulihat senyummu merekah. Aku melihat senyummu merekah. Di bunga-bunga mekar di sekitar semak. Mohon maaf apabila banyak salah. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hasna masih semangat? Insya Allah masih semangat. Lanjut presentasi ketiga ya. Oh gitu. Balas jangan panggungnya. Balas. Mau dibalas? boleh. Ini dari kemarin dan sedikit disclaimer ya Pak. Betul tadi ketika wawancara dengan sekolah, apalagi aparatur desa, itu saya betul-betul takjub. Karena apa? Saya membersamai teman-teman terkhusus yang wawancara ke sekolah ya. Ketika kita masuk, pihak sekolah itu seperti tegang, bingung, takut. Anak-anak SMP kita kan Masya Allah ya, bongsor-bongsor gitu. Dikiranya mahasiswa, justru saya yang dikira siswanya, karena saya sendiri yang gak pakai jas. Terus tiba-tiba, Dek mau apa ke saya teh ya Pak? Ibu punten, saya membersamai anak-anak saya, ada yang mau disampaikan. Itu disambut dengan penuh ketegangan sampai menghadirkan hampir semua guru yang sedang belajar aja itu di stop dulu demi membersamai teman-teman. Seolah-olah betul-betul ini dari dinas pendidikan mana katanya. Terus ada guru juga yang datang, Ibu ini mahasiswa mana? Ketika saya sampaikan, Bapak Ibu ini adalah siswa SMP unggulan nasional. SMP itu sampai beneran ini SMP seluruh ini jadi gitu ya. Masya Allah, jadi memang perjuangan teman-teman luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini pantun untuk Teh Hasna spesial. Ke gunung melihat pohon cendana. Cakep.
Cakep.